Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan pertemuan ketiga dalam mata kuliah Pemikiran Ekonomi Islam. Kita lanjutkan pada fase berikutnya, yaitu fase masa Khulafaur Rasyidin. Fase ini fase yang berlangsung setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 632 Masehi. Nah, ketika itu terjadi perdebatan sengit antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, terjadi perdebatan sengit dan panjang, dan diputuskanlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan Rasulullah ketika itu. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq di dalam bidang ekonomi. Tentu saja pemikiran dan kebijakan dari Abu Bakar selalu berdasarkan ajaran Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau tidak pernah jauh dari pemikiran-pemikiran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini berlangsung kurang lebih 30 tahun, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau memimpin sekitar 2 tahun kepemimpinan. Kemudian dilanjutkan nantinya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memimpin 10 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan yang berkuasa selama 12 tahun dan Ali bin Abi Thalib yang berkuasa selama 6 tahun. Dari keempat khalifah ini semuanya memiliki kebijakan-kebijakan yang selalu berhubungan dengan ekonomi juga dan tidak pernah lepas dari ajaran Islam. Nah, kita akan pelajari satu-satu bagaimana model pemikirannya, bagaimana model kebijakannya yang nantinya diharapkan bisa kita adopsi, hal-hal yang baik yang bisa kita terapkan, bisa kita adopsi, kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang pertama, masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau selalu menetapkan praktek dan akad perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ketika kepemimpinan beliau terjadi banyak pemberontakan, terutama pada ketaatan masyarakat untuk membayar pajak, membayar zakat. Mohon maaf, maksud saya zakat. Nah, ketika masyarakat tidak mau membayar zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Beliau cukup tegas dalam kebijakan ini, kebijakan zakat. Selain memerangi, beliau juga sangat akurat dan teliti, bahkan cukup rigid dalam menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh setiap individu. Nah, dalam hal ini, ketika pembayaran zakat sudah dilakukan oleh masyarakat, maka dikumpulkanlah di dalam Baitul Mal. Di dalam Baitul Mal dikumpulkan, kemudian setelah terkumpul, langsung didistribusikan oleh beliau. Jadi tidak menunggu waktu lama, beliau langsung mendistribusikan secara langsung tanpa ada sisa sedikit pun. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, wafat, para sahabat mengecek kas dan kantor dari Baitul Mal.
untuk melihat keberadaan sisa dari peninggalan beliau, sisa harta yang dikumpulkan. Namun, bahkan tidak ada satu keping pun harta yang ditinggalkan oleh beliau di Baitul Mal. Jadi memang ketika mendapatkan harta, mengumpulkan dan langsung didistribusikan tanpa menunggu dan menyisakan sedikit pun oleh beliau. Nah, beliau juga tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah. Nah, jizyahnya ini dapat berupa emas ketika itu, perhiasan, pakaian, kambing, onta, dan kayu-kayu atau benda-benda lainnya. Kemudian sebagai catatan juga, ketika mendistribusikan, Abu Bakar As-Siddiq tidak membedakan antara kaum muslimin terdahulu dengan para mualaf, antara budak dengan orang merdeka, antara laki-laki dan perempuan. Beliau mendistribusikan harta Baitul Mal kepada siapapun secara adil tanpa membeda-bedakan status dan apapun itu. Karena beliau berprinsip bahwa seluruh hak warga itu dalam ekonomi itu sama. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak menjadikan ahli Badar, yaitu orang-orang yang berjihad pada perang Badar, sebagai penjabat negara. Nah, karena menurut Abu Nuaiman meriwayatkan bahwa dikatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah, tidakkah engkau mengambil ahli Badar sebagai pejabat?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Saya mengetahui kedudukan mereka, namun saya tidak suka mengotori mereka dengan dunia." Itu alasan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tidak pula mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara, seperti yang sudah disampaikan bahwa Abu Bakar tidak pernah membeda-bedakan dalam pembagian kekayaan negara, status apapun, semua sama. Nah, kemudian pengelolaan barang rikas itu terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, baja, dan segala sesuatu itu menjadi sumber pendapatan negara. Kemudian dilakukan juga pengembangan dan pengangkatan penanggung jawab dari Baitul Malnya. Kemudian penetapan gaji untuk para pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Karena ketika itu daerah kekuasaan Islam telah terbagi-bagi dan setiap daerah itu memiliki seorang pegawai yang punya hak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan kedudukan pegawai tersebut dan kadar yang sudah ditentukan. Kepemimpinan setelah masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Nah, mekanisme pengangkatan khalifah pada masa Umar bin Khattab ini berbeda. Karena mekanisme pengangkatannya sebelumnya Abu Bakar kan dipilih ketika Rasulullah itu wafat ya. Nah, kemudian kalau Umar bin Khattab itu diangkat menjadi khalifah dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Nah, kebijakan ini diambil oleh Abu Bakar untuk sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik sepeninggalan beliau. Dan penunjukan kepemimpinan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq hampir disetujui dan diterima oleh seluruh umat Islam ketika itu. Dan oleh karena itu ketika Abu Bakar wafat, maka secara otomatis Umar diangkat dan ditetapkan menjadi khalifah kedua sebagai pengganti khalifah Abu Bakar. Selain mekanisme pengangkatan khalifah yang berbeda, kepribadian Umar pun juga berbeda. Berbeda jauh dengan Abu Bakar. Dari kekuatan fisiknya, kemudian keberaniannya,
ketabahan Umar bin Khattab menjadikan kepemimpinan Umar bin Khattab ini menjadi pemimpin yang disegani, ditakuti, dan juga dihormati. Karena sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab pun juga sudah ditakuti oleh masyarakat ketika itu. Dan ketika itu Umar bin Khattab lahir menjadi pemimpin yang paling terkemuka dan paling populer dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab adalah teladan untuk kesolehan, kesederhanaan, menjunjung tinggi keadilan dan kewajaran. Nah, selain itu, kefasihan bicara dan kemampuan intelektual yang dimiliki sangat dihormati oleh umat Islam ketika itu. Selain punya kekuatan fisik dan keberanian yang cukup besar, Umar bin Khattab juga punya kecerdasan intelektual. Nah, indikatornya itu bisa dilihat dari banyaknya produk ijtihad Umar bin Khattab yang sangat brilian dan bahkan cenderung kontroversi karena kondisi sosial ketika itu, sosial politiknya sangat-sangat berbeda dari masa-masa sebelumnya. Maka dari itu Umar bin Khattab melakukan banyak ijtihad. Walaupun kontroversi, akhirnya pun seluruh umat Islam bisa menerima produk-produk ijtihad dari Umar bin Khattab ketika itu. Adapun ketika Umar bin Khattab diangkat, beliau memperkenalkan dirinya sebagai Khalifah Khalifati Rasulillah atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Dan beliau juga memperkenalkan istilah Amiral Mukminin, yaitu komandan orang-orang yang beriman. Lantas, apa saja yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika masa pemerintahan beliau? Banyak kebijakan yang dilakukan, banyak perubahan, dan banyak sesuatu yang berbeda dari produk Umar bin Khattab. Di sisi ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, semua hampir banyak hal-hal baru yang beliau lakukan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, beliau melakukan ekspansi wilayah, di mana wilayah kekuasaan Islam ini berekspansi dari Jazirah Arab, kemudian Palestina, Syria, dan sebagian besar dari Persia dan Mesir. Kemudian karena perluasan daerah ini terjadi begitu cepat, maka Umar bin Khattab ini segera mengatur administrasi negara mencontoh dari Persia. Kemudian beliau melakukan pendirian Baitul Mal di setiap cabang-cabang provinsi, di mana Madinahnya sebagai pusat dari Baitul Mal dari seluruh provinsi tersebut. Jadi penciptaan Baitul Mal tidak hanya di Madinah, ada cabang-cabang provinsinya, di mana dilakukan juga pengangkatan pengelola dari Baitul Mal, yaitu Abdullah bin Irkam sebagai bendahara dan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari sebagai wakilnya. Nah, untuk keperluan dan kepentingan dari Baitul Mal sendiri, beliau mendirikan beberapa departemen. Yaitu pertama, Departemen Pelayanan Militer, di mana fungsinya itu untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat peperangan. Nah, besar jumlah dana bantuan yang ditentukan oleh penerima itu tergantung pada setiap tanggungan keluarga penerima dana tersebut. Kemudian untuk Departemen Kehakiman dan Eksekutif,
Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan penjabat eksekutif. Besar gajinya itu ditentukan oleh dua hal di departemen ini, yaitu jumlah gaji yang harus diterima mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap, dan jumlah gaji yang diberikan harus sama. Kalaupun terjadi perbedaan, itu tetap dalam batas-batas kewajaran. Kemudian, adanya Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, di mana tugasnya mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya. Nah, hal ini seperti guru dan juru dakwah gitu ya, pendakwah kalau zaman sekarang. Nah, kemudian di Departemen Jaminan Sosial itu berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita ketika itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab melakukan klasifikasi dan alokasi pendapatan negara, di mana yang pertama itu adanya zakat dan usyr atau pajak tanah. Nah, pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat di Madinah dan dibagikan kepada 8 asnaf. Kemudian pendapatan dari khums dan juga sedekah. Nah, pendapatan khums dan sedekah ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai yang sedang mencari kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi apakah dia seorang muslim atau bukan. Ini untuk khums dan sedekah ya. Kemudian pendapatan dari kharaj, fai, jizyah, dan usyr dari pajak perdagangan dan juga dari sewa tanah. Nah, pendapatan dari yang berasal dari ini itu digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan kepentingan lain negara. Kemudian pendapatan lain-lain ini digunakan untuk membayar para pekerja dan pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya yang dibutuhkan. Kemudian kebijakan ekonomi lainnya yang dilakukan Umar bin Khattab yaitu tentang kepemilikan tanah, di mana dalam memperlakukan tanah-tanah yang sudah ditaklukkan, Khalifah Umar bin Khattab tidak membagi-bagikan kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat yaitu kharaj dan jizyah. Jadi membayar kharaj dan jizyah. Hal ini dilakukan karena penaklukan yang dilakukan ketika masa itu meliputi tanah yang cukup luas, yang banyak. Nah, jika dibagi-bagikan, beliau khawatir akan mengarah kepada praktek tuan tanah atau penguasaan monopoli tanah. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab juga melarang bangsa Arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya gitu. Menurut beliau, tindakan memberi lahan pertanian kepada mereka yang bukan ahlinya itu sama dengan merampas hak-hak publik karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan nanti hasilnya juga tidak akan maksimal ketika seseorang itu tidak menguasai bidangnya. Kemudian, tentang kebijakan zakat. Beliau menetapkan kuda, karet, dan madu itu sebagai objek zakat. Nah, karena apa? Karena ketika itu, ketiga hal itu sudah lazim diperdagangkan, bahkan secara besar-besaran mendatangkan keuntungan yang cukup besar ketika itu. Maka dari itu diambil zakatnya. Kemudian pada usyr, nah Khalifah Umar bin Khattab ini menerapkan pajak usyr kepada pedagang yang melakukan wilayah kekuasaan
Islam. Nah, pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam diambil melalui usyar, perlu membayar melalui usyar. Nah, pada mulanya kebijakan pajak ini merupakan kebijakan resiprokal untuk mengimbangi tindakan penguasa non-muslim yang menggenakan pajak terhadap barang-barang kaum muslimin. Jumlah besar pajaknya ini bervariasi, macam-macam. Ada yang 2,5% bagi pedagang muslim, ada yang 5% bagi kafir zimmi, ada juga yang 10% bagi kafir harbi. Namun pajak ini hanya dibayar sekali dalam setahun, meskipun pedagang-pedagang tersebut masuk wilayah Islam lebih dari sekali dalam setahun. Bayarnya setahun satu kali. Kemudian dilakukan juga mata uang, kebijakan dalam mata uang, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, bobot mata uang dinar itu seragam, yaitu sama dengan 1 miskol atau 20 kirot atau 10 grain barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam dan karena menimbulkan kebingungan di masyarakat, maka dari itu tidak dilakukan seragam. Nah, atas dasar itu Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa dirham perak sebesar 14 kirat atau 70 grain barley. Nah, dengan kebijakan tersebut, maka rasio antara 1 dirham dengan 1 miskol adalah 7/10. Coba sambil dicatat ya, biar nggak bingung untuk tentang mata uang ini. Nah, kemudian masih ada 2 khalifah lagi yang perlu kita bahas. Kita akan membahasnya di pertemuan keempat. Pertemuan keempat kita akan bahas. Kemudian yang terakhir tentang pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini, di mana ketika hari keempat pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, setelah memimpin kaum muslimin selama 10 tahun 6 bulan 4 hari, terdapat wasiat-wasiat Umar bin Khattab kepada khalifah penggantinya, penerusnya, yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Nah, wasiatnya apa aja? Yang pertama itu agar memberi pengertian kepada kaum muhajirin tentang harta fa'i dan mewasiatkan kaum Ansor tentang kebaikan. Kemudian yang kedua wasiatnya itu agar memperlakukan orang manapun dengan baik. Jadi harus memperlakukan orang siapapun itu dengan baik karena menurut beliau siapapun mereka adalah sumber pendapatan negara. Wasiat yang keempat, dilarang untuk diambil dari penduduk daerah selain dari kelebihan harta dengan penuh keridoan. Jadi nggak boleh ngambil dari penduduk daerah jika mereka tidak memiliki kelebihan harta. Dan yang terakhir, kafir zimmi tidak dibebani kecuali sekedar menurut kesanggupannya. Itu wasiat beliau yang terakhir. Dan nanti di pertemuan keempat, silakan dipelajari dahulu bagaimana kebijakan ekonomi yang dilakukan para khalifah selanjutnya setelah kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, untuk absen, silakan diklik link di deskripsi dan silakan mulai berdiskusi 1 kali 24 jam di kolom komentar. Di kolom komentar kalian bisa mengajukan pertanyaan dan yang bisa menjawab silakan menjawab. Hal ini akan menjadi nilai keaktifan kalian, akan membantu nilai kalian nantinya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.